Shalom Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Ada sukacita pada hari ini. Dari belakang mimbar saya tidak terlambat menyampaikan selamat hari Natal 2024. Dan hari ini kita melangkah 5 hari di dalam tahun 2025. Oleh kemurahan Tuhan, Bapak Ibu panjenengan sehat selalu oleh penyertaan Tuhan. Amin. Bapak Ibu kasih oleh perkenanan Ibu Gembala, saya diberi tugas untuk menggantikan beliau. Dan ingat, saya kepingin panjenengan di depan. Sebab izin, ini masuk YouTube loh, ya. Seluruh dunia tahu. Ayo, saya di depan ya. Ya biar ganteng-gantengnya kelihatan, ya. Kok nanti kalau di shooting, loh kok ngomplang ini, ya. Mari, yang di belakang maksudnya sini yuk. Ya, sebelum firman Tuhan mulai. Biar cantiknya kelihatan, gantengnya mana pengerja-pengerja home. Oh, ternyata di sini semua kumpul, ya. Wes, sekarang saya yakin dan lu percaya Bapak Ibu panjenengan diberkati dalam damai sukacita. Saudara-saudaraku yang kekasih, hari ini firman Tuhan di dalam Filipi pasal yang ketiga ayat 13 dan 14. Saudaraku ingat, nama saya Pendeta Octavianus Siswanto. Kalau di YouTube PS Octavianus, ya. Mari kita bangkit berdiri untuk menghormati firman Tuhan. Gereja GBI Home, ya. Gereja yang diberkati, gereja yang Tuhan perkenankan pada kesempatan ini untuk tetap setia melayani dalam setiap perkara. Baik, 3, 2, 1. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Yang percaya berkati berkata amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Bapak Ibu kekasih, saudaraku yang kami muliakan, hari ini kita akan mengangkat tema melangkah maju di tahun yang baru. Nah, saudara-saudaraku yang kami kasihi, di bulan Januari ini kita harus tahu bahwa kalau Januari ini berasal dari kata orang Yunani, orang Romawi, itu ada satu nama dewa, namanya Dewa Janus, ya. Dewa Janus ini memiliki muka dua, muka di belakang, muka di depan. Dan artinya ketika orang-orang Romawi, ya, pada saat bulan Januari ini, dia itu mohon berharap supaya apa? Bangsa Romawi ini benar-benar mengharapkan supaya dia selalu berdoa di awal tahun ini, tahun yang baru. Apa maksudnya? Maknanya, saudara. Nah, agar segala usaha yang dilakukan dengan harapan pada tahun 2024, ketika doa mereka nggak dijawab, 2025 ini ada terobosan baru. Amin. Artinya di tahun yang baru ini dia menyambut dengan gembira karena mengandung pengharapan bahwa saya yakin kita sebagai orang-orang beriman lebih dari orang Romawi dan mengandung pengharapan. Ada sebuah batu pengukur namanya milestone atau halte perhentian sementara dalam perjanjian. Artinya saat perjalanan hidup ditempuh 1 tahun ke belakang yang lalu, ya, sekaligus kita menatap ke depan untuk hari-hari berikutnya. Bapak Ibu, tahun 2025 orang dunia mengatakan tahun tidak jelas, tahun miris, tahun bimbang, tahun ragu, tahun-tahun yang bagi mereka menakutkan. Tapi percayalah, bagi kita orang yang percaya, hidup dengan iman, amin, hidup dengan pengharapan, hidup senantiasa bersandar pada Tuhan. Jadilah perhentian yang 1 Januari kemarin adalah hari perhentian di mana kita selalu ada dalam 2 pandangan. Mari kita evaluasi hidup kita supaya hidup kita memiliki hidup dalam bijaksana, menentukan arah bersama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, tanpa terasa kita memasuki 5 hari ya Pak Ibu, ya, melangkah tahun 2025. Maka untuk hamba-hamba Tuhan yang diurapi, maka di sini tahun ini saya berharap tahun kairosnya Tuhan, betul? Tahun di mana Tuhan menyatakan kebaikannya untuk kita sebagai orang-orang percaya bisa menikmati anugerah berkat-berkat yang melimpah dengan syukur. Sehingga orang yang takut akan Tuhan, tahun 2025-nya akan mengalami penuaian yang dahsyat.
tahun 2024, ketika Bapak Ibu panjenengan tidak mengalami sesuatu yang signifikan, tapi percayalah tahun 2025 ini Tuhan sanggup melakukan jauh lebih dari apa yang kami pikirkan. Yesus sanggup buat indah pada waktunya. Maka daripada itu, ada bagian hal sangat penting. Di tahun yang baru ini ada 3 berkat. Bapak Ibu mau berkat dan ini? Berkat 3 hal pokok penting ketika panjenengan hari ini bisa menikmati suasana surgawi. Di dalam Filipi pasal 3 tadi ayat 13, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap, perhatikan, Paulus bicara pada jemaat Filipi, ya, bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Ini penting. Aku melupakan apa yang telah di belakangku. Bapak Ibu kasih konsep berkat yang pertama yang Tuhan ajarkan lewat Rasul Paulus kepada jemaat GBI Home hari ini. Yang pertama, di tahun melangkah tahun yang baru ini, kita harus melupakan segala sesuatu yang ada di belakang kita. Mau melupakan? Ya, kasih tangan, kita lupakan segala yang buruk-buruk, ya, segala kegagalan, segala sesuatu yang gak beres, ya. Nah, Bapak Ibu, menanggalkan segala beban yang menghalangi kita. Nah, tahu? Kita kalau melupakan itu bicara menanggalkan semua kegagalan-kegagalan, menanggalkan beban yang menghalangi kita. Bapak Ibu kekasih saudaraku, kami sadar hidup di dalam dunia ini ada banyak masalah. Tentunya di sini orang-orang Kristen, siapa yang di sini nggak ada masalah, katakan? Halo Bapak Ibu? Nggak ada masalah? Semua pasti punya masalah. Iya, sekarang yang punya masalah angkat tangan semuanya. Loh, semua penuh masalah. Jadi artinya di dunia ini tidak ada tempat yang aman selain dekat pada Allah saja aku tenang. Amin saudaraku. Untuk itu Bapak Ibu kekasih, kegagalan, kekecewaan, kebimbangan, bahkan juga luka batin, bila kita biarkan pasti akan mengganggu dalam langkah kita dalam mengiring Yesus, dalam melayani Yesus, dan berbagai banyak cara. Bapak Ibu, di sini semua yang punya HP angkat tangan semua. Punya HP. Halo. Angkat tangan. Yang nggak punya HP biar aja, ya. Sekarang yang punya HP. Nah, Bapak Ibu panjenengan semua di tempat ini, ketika panjenengan punya HP, kenapa HP Anda terlalu berat? Kenapa HP Bapak Ibu mengalami banyak sesuatu yang tidak beres? Saudaraku ingat, hidup kita sama seperti HP. Tahun 2024 mungkin hidup kita ini banyak lemot, banyak sampah, banyak kotoran. Betul ya saudara ya? Karena proses data penyimpanan file-file lama kita yang tidak segera diatasi, tidak segera dibuang, sehingga kita mengalami kehidupan berat, hidup yang tak beres, hidup yang tidak menentu, bimbang, takut, ragu, bahkan semua sesuatu yang membuat kita miris dan kita melayani Tuhan berjalan sesuai dengan kekhawatiran kita. Lantaran kita masih menyimpan sampah-sampah dalam hati kita. 2024, kegagalan, kebimbangan, kekecewaan, kepahitan, iri hati dan yang lainnya, buang dalam nama Yesus, buang. Itu saudaraku yang membuat kita tidak diberkati Tuhan. Jangan pernah, Bapak Ibu, kalau panjenengan dalam rumah setiap saat punya sampah di rumah ya. Ibu pintar masak, ibu-ibu pintar masak di belakang. Ketika Bapak Ibu biarkan sampah di situ, ini sampah 1 hari, 2 hari, 3 hari, bagaimana Bapak Ibu? Pasti akan mengalami hal yang tidak sehat. Dan sampah itu buat semua dalam rumah tangga tidak menjadi berkat bagi hidup kita. Terlebih sampah-sampah dalam hati. Orang-orang yang mengalami kekecewaan, jangan harap kau diberkati Tuhan. Amin. Orang-orang yang dalam hidup ini mengalami sesuatu yang kita menganggap damai sejahtera dalam pelayanan, dalam mengiring Yesus, engkau akan rugi. Amin. Mari tahun ini engkau akan melangkah bersama keberhasilanmu. Amin. Engkau melangkah di dalam setiap kegenapan firman. Maka itu lupakan hal buruk, lupakan semua hal yang membuat kita ini tidak mengalami damai sejahtera, baik kesuksesan ataupun semua kegagalan kita. Wis lempit saja, tutup tahun 2024. Tapi jemaat GBI itu adalah orang yang dipilih oleh Tuhan hari ini. Kita adalah orang-orang yang sungguh baik untuk rencana Tuhan.
roti, tetapi justru memiutangi banyak berkat bagi orang yang lain. Maka tadi kalau kita memuji nama Tuhan, si songwriternya luar biasa saudaraku ya. Dahsyat. Jadi dalam hal ini kita mau buat ekspektasi yang baik. GPI Home bukan hanya stagnan di sini, tapi aku mau buat tempat ini penuh dengan kasih rahmat kemurahan Tuhan. Ada banyak pertobatan jiwa-jiwa terjadi. Ada banyak satu kehidupan yang baru terjadi dalam kehidupan GPI Home. Maka dari itu jadilah kita rumah rahmat, rumah berkat, artinya Bethesda. Betul ya? Jangan sampai 38 tahun engkau banyak mengalami pergumulan, persoalan. Tetapi hari ini 2025 Yesus buat segalanya beda yang jelas. Amin. Untuk itu lupakan. Bahkan dia katakan apa yang telah di belakangku. Saudara-saudaraku, proses kehidupan itu pahit. Ya, setiap persoalan-persoalan yang kau alami adalah persoalan yang biasa, tidak melebihi dari kekuatanmu, sebab Allah itu setia. Ingat toh? Nah, saudara-saudaraku, untuk itu berkat yang pertama adalah melupakan. Salah mau melupakan? Ayo kasih tangan. Ayo kita lupakan 2024. Yo, salah kurang yo, Mbak yo, nggih, Mbak. Sebelum ya. Nah, sampai waktu-waktu disebutkan nggih. Oke, yang kedua Bapak Ibu, apa ya berkat yang perlu kita ketahui? Ya, selanjutnya, dan aku mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. 13 tetap. Yang kedua, Rasul Paulus tetap mengarahkan diri. Mengarahkan diri kemana Bapak Ibu? Mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Sekarang Bapak Ibu panjenengan semua berada di tahun 2025. Artinya tahun ini biarlah menjadi tahun perenungan kita. Tahun ini disebut tahun rahmat, tahun anugerah. Orang lain dunia memprediksikan tahun ini tahun yang tidak jelas. Orang dunia memprediksikan tahun ini tahun yang memiliki satu risiko besar. Pemerintah yang kita katakan ya 50-50. Tapi bagi orang benar, hidup kita ada di dalam penyertaan Tuhan senantiasa. Beri kemuliaan nama Tuhan Bapak Ibu. Maka yang kedua, mengarahkan diri. Nah, Rasul Paulus bicara yang kedua, berkat yang kedua, kita harus mengarahkan diri. Mengarahkan diri ini bicara memfokuskan diri kepada Tuhan. Jadi sesulit apapun Bapak Ibu persoalan yang kau hadapi, jangan, saudaraku, kalau kita mendengar firman Tuhan, firman berkat, firman mujizat, firman-firman yang lain-lain, itu keliru. Tetapi justru ketika Bapak Ibu panjenengan dengar firman yang pahit, yang mengalami penderitaan, dikuatkan, itu suplemen yang baik bagi hidupmu. Ya, orang ketika kita mengalami masalah akan didewasakan dalam masalah itu. Ketika panjenengan mengalami jalan buntu, lewat jalan buntu itu imanmu bertumbuh dalam setiap perkara. Amin, saudaraku. Kata penting untuk meraih kemenangan yang sukses. Saudaraku, Bapak Ibu, panjenengan ini kira-kira kalau punya 10 talenta seneng nggak, saudara? 10 talenta. Amin. Tapi rata-rata kalau sih menonjol, pilih mana? Saudara punya 10 talenta tapi nggak ada yang menonjol. Tapi hanya satu tapi yang menonjol. Pilih mana? Satu. Iya, betul sekali. Beri kemuliaan nama Tuhan. Yuk, ya. Wes Pak Pendeta, Pak Okta, aku situ ay talentaku, tapi aku berkembang, aku bertumbuh. Daripada 10 talenta tapi ngocak apa ide ngomong toh, yo, nggak ano, actionnya nggak ada. Saudara-saudaraku, bagaimana prestasi kita bisa diacungi jempol oleh Tuhan. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang tidak berprestasi. Tapi saya yakin jemaat di tempat ini memiliki prestasi yang besar di hadapan Tuhan. Bapak Ibu datang di tempat ini dengan berbagai masalah, dengan berbagai penderitaan. Engkau tidak lari pada dunia, engkau tidak lari pada dukun, tidak lari pada paranormal, tidak lari pada orang-orang pintar, tapi lari datang pada Tuhan. Maka Yesus katakan Matius 11 ayat 28, ya, dikatakan marilah datang kepadaku, hei setiap orang yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Artinya Yesus bukan orasi, Yesus bukan memberikan janji-janji palsu, Yesus bukan memberikan hal-hal yang positif yang sementara, tapi Yesus memberi jaminan kekal. Bersama Yesus engkau dapat lakukan perkara yang dahsyat. Dahulu dari sekarang ini, saudaraku,
Kalau kami melihat bahwa tangan kasih Tuhan tak pernah tinggalkan kita sendiri, kemalangan orang benar itu banyak, betul ya? Kesusahan orang benar itu banyak. Tapi ingat, Tuhan akan melepaskan tempat indah pada waktu. Yes. Betul? Maka ada pujian di dalam Mazmur 37 ayat 22 sampai selanjutnya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Terus nyanyi. Apabila ia jauh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Katakan, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jauh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Saudaraku, itu bukan janji yang sembarang janji, tetapi janji ini pasti digenapi. Raja Daud adalah raja yang dicintai oleh Tuhan. Walaupun dia berdosa, dia selalu datang mohon ampun, mohon belas kasih pada Tuhan. Disitulah hati Tuhan merasa terharu melihat Daud sedemikian ini. Saudara-saudaraku, bagaimana prestasi James Watt, ya? Bagaimana prestasi Thomas Alva Edison? Mereka banyak kegagalan, mereka banyak melakukan kesalahan, tetapi ingat, ada kesalahan yang terus berulang-ulang. Bahkan Thomas Alva Edison itu hampir 1000 kali dia melakukan kegagalan-kegagalan, tetapi dia tidak patah semangat, tetap melakukan yang terbaik, sehingga dia berhasil menciptakan lampu-lampu yang hari ini kita nikmati. Beri kemuliaan nama Tuhan. Demikian juga Bapak Ibu, ketika Nabi Yunus berada 3 hari 3 malam di perut ikan, Tuhan selesaikan dan berikan jalan keluar. Demikian juga Daniel pada waktu di goa singa, Tuhan memberikan langkah di mana ada penyelesaian yang terbaik. Bahkan Sadrak, Mesak, Abednego di dapur api, Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kita. Apalagi kita GPI Jemaat yang setia pada Tuhan, tidak akan pernah ditinggal sendiri oleh tangan Tuhan yang setia. Beri kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu, saya yakin kenapa hidup kita ada banyak masalah. Ingat, semata-mata Tuhan tidak akan artinya Tuhan benci atas hidup kita, tidak. Tetapi justru dengan masalahmu, engkau didewasakan dalam segala perkara. Dengan masalahmu naik kelas, dengan masalahmu Allah turut bekerja untuk mengatasi semua, agar panjenengan semua di tempat ini merasa menjadi buah milik kepunyaannya Allah. Haleluya, saudaraku. Untuk itu saudaraku, mengarahkan diri ketika ada masalah, ayo hidup kita dievaluasi. Jangan hari ini 2024, itu dulu saya. Kalau ada apa-apa sering nyalain orang lain. Oh kamu salah kabeh. Tapi nggak sadar kalau aku nunjuk satu orang satu, tapi 3 yang nuding saya itu nggak terasa. Wah, aku salah, aku tambah akeh. Saudaraku, hari ini jangan pernah kita membuat orang lain kecewa, sedih dan tawar hati. Mari kita evaluasi hidup kita 2025. Introspeksi hidup kita. Mau introspeksi? Amin. Kalau gereja ini mau diberkati dan bertumbuh, ya, mari datang bertelut di bawah kaki Tuhan. Bahwa Allah sanggup buat segalanya yang terbaik, indah, dan tetap indah bersama Yesus. Walaupun seluruh dunia mengecewakan engkau, suamimu mengecewakan engkau, anak istrimu mengecewakan engkau, tidak masalah. Bahkan seluruh keluargamu meninggalkan engkau, Tuhan Yesus akan ada berkat berlipat kali ganda, 100 kali ganda akan diberikan kepadamu orang-orang yang mengikut Yesus. Maka firman Tuhan dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6 dikatakan, akulah jalan kebenaran dan kehidupan, tak seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tanpa melalui aku. Amin. Maka itu adalah harapan bagi kita. Orang lain di dunia ini gak jelas hidupnya, ketika mati langsung mendapat hukuman. Rom 3:23, lantaran dosa kemuliaan Allah hilang. Tapi umatku yang percaya hidup oleh iman, ya, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya padaku, walaupun dia sudah mati, Pak,
Dia tetap hidup sampai selama-lamanya. Yang terakhir Bapak Ibu, yang pertama melangkah di tahun baru ini. Bagaimana kita menjadi pemenang di tahun yang baru ini? Yang pertama kita harus melupakan apakah yang telah di belakangku. Yang kedua kita harus mengarahkan diri untuk sesuatu kepada Allah yang kita dapat lakukan. Saudara, mengarahkan diri kepada Allah yang setia kepada kita. Jadi Bapak Ibu, mengarahkan diri, pelayanan sungguh-sungguh ya, terima tamu sungguh-sungguh, walaupun gak ada ibu gembala ya sedih, tapi ya tetap semangat. Amin. Waduh, lantaran gak ada ibu gembala, semua pelayanan lemes, nyanyi lemes, apa-apa lemes ya. Baik, kita menghormati ibu gembala, tapi hari ini saudara, Yesus hadir di tempat ini ya. Kita ini dipanggil dari kegelapan menuju terang yang ajaib ya. Kita adalah orang pilihan ya. Kita ini orang yang ditebus dari sesuatu yang sia-sia menuju terang yang ajaib. Amen. Yang terakhir Bapak Ibu, ayat yang ke-14 ngomong demikian. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu kekasih GBI, Jemaat Home yang kami muliakan. Yang ketiga, bagaimana kita mau melangkah mendapat berkat di tahun yang baru ini. Yang ketiga, kita berlari kepada tujuan yang utama. Amin. Berlari kepada tujuan yang utama. Di dalam Amsal 23 ayat 18 mengatakan jelas bahwa karena masa depan sungguh ada dan harapanku tak akan pernah hilang. Amin. Bapak Ibu kasih tangan tetanggamu. Mbak Bruces, kita ini punya masa depan. Amin. Masa depan bukan masa depan suram ya. Masa depan bukan masa depan ecek-ecek, tidak, tapi masa depan yang penuh dengan harapan. Bukan masa depan kecelakaan, bukan masalah jalan buntu dalam hidup kita. Tapi Yesus katakan jelas bahwa ingat Yeremia 29:11. Aku mengerti rancangan yang ada padamu, bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera, masa depan yang penuh pengharapan. GBI Home bukan gereja yang mati, bukan gereja yang stagnan, tapi gereja yang penuh rahmat, penuh berkat, penuh mujizat, dan ada banyak jiwa pengharapan yang akan terjadi di sini. Saya bukan orasi partai, tapi benar ini firman Tuhan akan terjadi. Ketika panjenengan benar-benar, kalau doa-doa benar, kalau puasa-puasa benar, ayo melayani dengan benar. Saya yakin pintu berkat akan tercurah dari kerajaan surga, menghampiri keluarga hari ini. Amin. Saya yakin di dunia ini semua persoalan-persoalan bisa terjadi tanpa seizin Tuhan. Betul ya? Semua masalah kalau tanpa Yesus mengendaki semua terjadi, tidak akan terjadi. Makanya mulai 2025 kita harus sadar. Di sini dikatakan banyak orang-orang yang punya cita-cita, Bapak Ibu ya. Ada pujian zaman saya kecil, cita-citaku, aku ingin jadi dokter. Kan gitu ya. Lagunya sampai itu yang ada boneka itu loh. Iya Susan. Oh itu gak hafal itu ya. Nah, saudaraku, ada banyak orang memiliki visi yang besar. Ada banyak orang memiliki resolusi yang indah-indah. Tetapi itu tidak menghasilkan apa-apa. Lantaran apa? Dia tidak melakukan apa-apa. Dia hanya wacana-wacana, mimpi-mimpi belaka. Tapi ingat, GBI Home, kau bukan hanya orang bermimpi, tapi engkau harus berlari untuk mewujudkan hal-hal yang besar, untuk melaksanakan impian itu. Amin. Untuk itu berlarilah, jangan berlambat-lambat ya. Artinya kita menunjukkan keseriusan, ketetapan hatimu untuk mencapai tujuan yang kau harapkan. Apa itu? Memenuhi panggilan surgawi. Betul? Katakan sebelahmu, bro, kita ini nggak main-main di sini. Kita ini melayani Tuhan, melayani Allah yang hidup, Allah yang perkasa, Allah yang dahsyat, Allah yang sanggup melakukan jauh lebih yang kami inginkan. Ya, berlari dengan keseriusan, ketetapan hati, memenuhi panggilan surgawi. Artinya hidup kita beri yang terindah dalam hati Yesus. Amin. Ini loh bayi Yesus. Ya, ini contoh saja. Ya kita peringati berulang-ulang. Tapi sebenarnya bayi Yesus sudah lahir di dalam hatimu masing-masing. Makanya kalau dulu hidup kita ini jahat, keras, ya, orang Kristen jangan sampai jadi orang Kristen.
di kampung pelit, elek, jahat, terkena. Jangan ya. Tahun 2005 ya. 2025 gak ada orang Kristen yang jahat, gak ada orang Kristen yang pelit, gak ada orang Kristen yang cuek dan yang lain-lain. Tetapi orang Kristen yang penuh berkat, rahmat, hikmat, bermurah hati, disenangi orang di seluruh di mana-mana. Kalau saya tahu ini di GBI mana ya? Oh, Bu Yanti dari GBI. Siapa nggak kenal Bu Yanti? Ya kan ya? Siapa yang nggak kenal Ibu si Ringo-Ringo, Opung so. Semua itu indah di hadapan Tuhan. Opung umurnya berapa sekarang, Opung? 85, saudaraku, tak kasih tahu. Kalau engkau sibuk dengan perkara-perkara rohani Opung, Yesus pun akan sibuk bertanggung jawab memenuhi kebutuhanmu semuanya. Anak cucumu tidak minta roti, tapi justru akan jadi berkat bagi banyak orang. Amin. Semua ini tanpa seizin Tuhan akan mungkin terjadi. Jadi saudaraku, dalam berbagai panggilan sorgawi, itu adalah hal yang terindah dalam hidup ini. Kita di dalam panggilan sorga, artinya Tuhan mau mempromosikan GBI ini penuh dengan rencana Tuhan yang ajaib. Mau dipromosikan oleh Tuhan? Amin. Sekarang yang 2024 doanya belum dijawab, angkat tangan semua. Ada banyak ya masalah-masalah yang belum terselesaikan. Jangan khawatir, Bu. Ya, ingat Yesus sanggup buat segalanya indah pada waktu. Amin. Ada derita, ada susah, ada bimbang, ada ragu 2024. Tapi 2005 percaya ya omonganku, Tuhan tak pernah bojui. Amin ya. Tuhan sanggup, ya dan amin. Alfa dan Omega. Dia adalah Allah Immanuel, Allah yang sanggup membuat rencana Tuhan itu terjadi di GBI. Beri kemuliaan nama Tuhan. Maka daripada itu saudaraku, karena masa depan sungguh ada di GBI ini, maka harapannya tidak akan hilang. Amin. Maka itu semua orang-orang yang di dalam promosi Tuhan, dalam perlindungan Tuhan, jangan kecut dan tahu hati. Ojo melihat kelemahan-kelemahan teman kita. Jangan melihat kelemahan-kelemahan, kesalahan-kesalahan dulu. Wes, itu lupakan. Tapi ingat, pandang Yesus. Pandang dalam segala perkara. Sesuatu yang sukar itu hal yang biasa. Tapi di balik kesukaran, habis gelap akan terbit terang dalam kemuliaan. Saudaraku yang terkasih, ingatlah di tahun yang baru ini kita melangkah maju. Ada 3 berkat penting. Yang pertama apa saudaraku? Kita akan melupakan semua yang ada di belakang kita. Yang kedua, kita akan mengarahkan diri apa saudara? Mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Dan yang ketiga, kita berlari kepada tujuan, yaitu kita senantiasa memperoleh hadiah panggilan sorgawi dari Yesus Kristus bersama lawatan Tuhan yang setia. Bapak Ibu kasih, kita percaya Yesus terlebih amat sangat mencintai panjenengan semua. Berbahagialah orang-orang yang sudah mendengar firman Tuhan hari ini, dan Tuhan akan memberkati panjenengan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya berkati berkata, Amin. Tuhan. Terima kasih. Manisong Leader WL, kami undang untuk. Mari kita akan kami mungkinkan dengan satu pujian. Silakan. Bebas nih. Tuhan, aku sudah berhenti berkata-kata. Sempurnakan firman-Mu. Saya yakin di tempat ini Engkau disebut Rehobot. Anda makmur, Anda dipelihara. Bukan diesek, bukan disitnah, bukan di tempat-tempat yang lain yang gak jelas. Tapi Tuhan akan pelihara hidupmu sebagaimana Tuhan menyatakan kasih kemurahan-Nya. Dengan firman ini pun menjadi kekuatan dalam nama Yesus Kristus. Untuk saya katakan, amin. Terima kasih. Haleluya. Yang diberkati oleh firman boleh angkat tanganmu semuanya, katakan amin. Puji nama Tuhan.